Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Lisna Nuraini dengan NIM 25411040237 dari kelas 2 PAIH. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Adapun tema yang akan saya bahas adalah Qawaidul Fiqhiyah yang meliputi 3 pokok utama. Pengertian Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa dan secara istilah, sejarah perkembangannya, serta ilmu kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqh beserta contohnya. Tema ini sangat penting karena Qawaidul Fiqhiyah bukan hanya sekedar kumpulan kaidah atau rumus hukum, tetapi merupakan salah satu cara memahami syariat Islam secara menyeluruh. Dengan Qawaidul Fiqh, kita tidak hanya mengetahui hukum-hukum secara parsial, melainkan juga memahami pola umum, tujuan, dan hikmah yang ada di balik hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari fikih, agar tidak hanya hafal hukum, tetapi juga memahami kerangka berpikir syariat secara lebih luas. Pada presentasi ini, ada beberapa tujuan utama yang ingin saya capai. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian Qawaidul Fiqh, baik secara bahasa maupun secara istilah. Hal ini penting karena pemahaman terhadap definisi akan menjadi dasar untuk memahami pemahaman berikutnya. Kedua, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Qawaidul Fiqh. Pembahasan ini penting agar kita mengetahui bahwa Qawaidul Fiqh tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa tabi'in, masa pembentukan mazhab, hingga masa kodifikasi oleh para ulama. Ketiga, saya akan membahas 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqh yang sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Khams Al-Kubra. Kelima kaidah ini merupakan kaidah-kaidah besar yang menjadi pondasi bagi banyak persoalan fikih. Keempat, saya ingin menunjukkan bahwa Qawaidul Fiqh tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kaidah-kaidah ini, kita bisa memahami bagaimana syariat Islam memberikan kemudahan, menjaga kemaslahatan, menghilangkan mudarat, serta memperhatikan realitas hidup manusia. Dengan kata lain, tujuan presentasi ini bukan hanya sebagai pengenalan materi, tetapi juga mengajak kita melihat bahwa fikih Islam memiliki struktur pemikiran yang sangat sistematis, rasional, dan penuh hikmah. Selanjutnya, untuk memahami Qawaidul Fiqh secara utuh, kita perlu memahaminya dan pengertian secara bahasa. Kata qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah. Secara bahasa, yaitu qaidah berarti dasar, fondasi, patokan, atau aturan umum. Kata ini menggambarkan sesuatu yang menjadi landasan bagi hal-hal lain, seperti sebuah bangunan yang memerlukan fondasi agar kokoh. Demikian pula dalam ilmu fikih terdapat dasar-dasar umum yang menjadi penopang bagi banyak hukum cabang. Sementara itu, kata fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam atau fahmun atiq. Jadi, fikih bukan sekadar tahu atau mengenal, melainkan memahami secara sungguh-sungguh sampai pada inti dan maksud dari sesuatu tersebut. Jika kedua kata ini digabungkan, maka qawaid fikih secara bahasa dapat dipahami sebagai dasar-dasar umum atau aturan-aturan pokok untuk memahami persoalan-persoalan fikih. Dari pengertian bahasa ini, kita dapat menangkap bahwa Qawaidul Fiqh bukan membahas satu hukum tertentu, misalnya hanya tentang sholat atau hanya tentang jual beli, tetapi Qawaidul Fiqh sangat penting karena ia membantu kita memahami fikih secara lebih ringkas, namun tetap luas cakupannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Qawaidul Fiqh secara istilah. Setelah memahami makna secara bahasa, sekarang kita masuk pada Qawaidul Fiqh secara istilah. Secara istilah, Qawaidul Fiqh adalah kaidah-kaidah umum yang mencakup banyak cabang persoalan fikih, sehingga melihat kaidah tersebut dapat diketahui hukum berbagai masalah yang sejenis. Pengertian ini menunjukkan bahwa Qawaidul Fiqh berfungsi sebagai rumusan umum yang dapat digunakan untuk memahami banyak hukum sekaligus. Dalam kitab-kitab fikih, persoalan hukum sangat banyak
dan tersebar mulai dari bab toharoh, bab sholat, bab zakat, puasa, haji, muamalah, munakahat, waris, hingga jinayah. Jika semua hukum itu dipelajari satu persatu tanpa pola, maka akan sangat sulit untuk dipahami secara menyeluruh. Disinilah peran qaidul fikih, yaitu menyusun hukum-hukum yang panjang itu ke dalam pola-pola besar. Misalnya, ada kaidah segala perkara tergantung pada niatnya. Kaidah ini tidak hanya berlaku dalam sholat atau puasa, tetapi juga bisa diterapkan dalam zakat, sedekah, akad, dan dapat berbagai juga masuk ke dalam permasalahan yang lain. Begitu juga kaidah kemudaratan harus dihilangkan, yang dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, keluarga, kesehatan, dan sosial. Dengan demikian, qaidul fikih adalah alat penting untuk melihat hubungan antar hukum, memahami hikmah di balik hukum, serta memudahkan penerapan syariat dalam berbagai persoalan baru. Lalu selanjutnya ada perbedaan qaid fikih dan usul fikih. Dalam kajian hukum Islam, qaidul fikih sering dibahas berdekatan dengan usul fikih karena keduanya sama-sama berkaitan dengan hukum syariat, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Usul fikih adalah ilmu yang membahas metode menggali hukum dari dalil-dalil syariat, seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan lain-lain. Dengan kata lain, usul fikih berfokus pada pertanyaan bagaimana suatu hukum ditetapkan dan dari mana sumber-sumber syariatnya, sedangkan qawaid fikih membahas kaidah-kaidah umum yang disusun dari banyak hukum fikih yang sudah ada, lalu dirumuskan menjadi prinsip yang dapat diterapkan pada kasus-kasus serupa. Jadi kalau usul fikih berbicara dengan bagaimana cara menghasilkan hukum, maka qawaid fikih berbicara tentang pola umum untuk memahami dan menerapkan hukumnya. Secara sederhana, perbedaannya bisa digambarkan seperti ini. Kalau usul fikih adalah ilmu tentang metodologi pengertian penggalian hukum, kalau qawaid fikih adalah ilmu tentang rumusan umum yang merangkum banyak hukum fikih. Keduanya saling melengkapi. Usul fikih membantu ulama menggali hukum dari dalil, sedangkan qawaid fikih membantu memahami, mengelompokkan, dan menerapkan hukum tersebut secara lebih sistematis. Karena itu, mempelajari qawaid fikih akan terasa lebih mudah jika kita memahami dasar-dasar usul fikih, meskipun keduanya tetap merupakan disiplin yang berbeda. Kelima kaidah ini disebut kaidah besar karena cakupannya sangat luas. Banyak sekali persoalan fikih yang bisa dikembalikan kepada salah satu dari 5 kaidah ini. Karena itu, mempelajari 5 kaidah pokok sama artinya dengan mempelajari pondasi besar dari fikih Islam itu sendiri. Lalu kaidah yang pertama ada al-umur. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang berarti segala perkara tergantung pada niat dan tujuannya. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam Islam, suatu amal tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari maksud dan niat pelakunya. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, tetapi nilainya bisa berbeda karena niatnya berbeda. Dasar utama kaidah ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Bahkan dalam beberapa kasus membedakan antara sah dan tidak sahnya suatu ibadah. Secara lebih dalam, kaidah ini mengajarkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek lahir, tetapi juga aspek batin. Syariat tidak hanya menilai apa yang dilakukan, tetapi juga untuk apa hal itu dilakukan. Oleh karena itu, niat menjadi pondasi bagi keikhlasan, keabsahan, dan nilai suatu amal. Contoh kaidah ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam wudhu. Jika seseorang berwudu dengan niat menghilangkan hadas agar dapat melaksanakan sholat, maka wudhunya bernilai ibadah dan sah menurut syariat. Namun jika seseorang membasuh anggota wudhu hanya karena ingin menyegarkan badan atau membersihkan diri tanpa niat ibadah, maka perbuatannya tidak bernilai sebagai wudhu syar'i. Contoh lain adalah ketika seorang memberikan uang kepada orang lain. Secara lahiriah tindakan itu tampak sama,
namun hukumnya bisa berbeda. Jika diniatkan untuk membantu fakir miskin, maka menjadi sedekah. Jika diberikan sebagai bentuk penghormatan, maka menjadi hadiah. Jika diberikan untuk menunaikan kewajiban, maka bisa menjadi zakat atau pembayaran utang. Dari sisi kita memahami bahwa niat adalah ruh dari amal, amal yang besar bisa kehilangan nilai karena niat yang salah, sementara amal yang sederhana bisa menjadi sangat mulia karena niat yang benar. Kaidah ini juga mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki niat dalam ibadah, belajar, bekerja, bahkan dalam aktivitas sehari. Selanjutnya, kaidah kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, yang berarti keyakinan tidak hilang karena keraguan. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya atau status hukumnya tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan yang belum pasti. Hukum Islam tidak dibangun di atas prasangka yang lemah, tetapi di atas keyakinan atau dugaan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah ini sangat penting, terutama dalam menjaga kestabilan ibadah dan ketenangan hidup seorang muslim. Tanpa kaidah ini, seseorang bisa terjebak dalam was-was yang berlebihan. Ia akan terus meragukan wudunya, sholatnya, niatnya, bahkan amal-amalnya. Sehingga agama yang seharusnya menenangkan justru terasa terbebani. Karena itu prinsip dari kaidah ini adalah yang sudah yakin tetap dipegang, yang masih ragu tidak cukup kuat untuk mengubah hukum. Kaidah ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis, tidak dibangun di atas keraguan dan tidak menghendaki umatnya tenggelam dalam kebimbangan yang berlebih. Kaidah ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang realistis, tidak dibangun atas keraguan, dan tidak menghendaki umatnya tenggelam dalam kebimbangan yang berlebihan. Contoh paling sering dalam kaidah ini adalah masalah wudhu. Jika seseorang yakin bahwa ia sudah berwudhu, lalu muncul keraguan apakah wudhunya batal atau belum, maka hukum asalnya adalah tetap suci. Sebab yang diyakini adalah sudah berwudhu, sedangkan batalnya masih sebatas keraguan. Sebaliknya, jika seseorang yakin bahwa ia belum melaksanakan sholat, lalu ragu apakah tadi sudah sholat atau belum, maka ia tetap wajib sholat. Hal ini karena yang diyakini adalah belum sholat. Dalam muamalah, kaidah ini juga berlaku. Misalnya, suatu barang telah diyakini milik seseorang, maka kepemilikan itu tidak bisa digugurkan hanya karena ada dugaan atau klaim yang belum jelas buktinya. Kaidah ini sangat penting untuk membangun sikap tenang dan objektif. Ia mengajarkan bahwa hukum tidak boleh diubah hanya karena perasaan ragu dalam kehidupan beragama. Ini menjadi benteng dari was-was, sedangkan dalam kehidupan sosial menjadi dasar penting bagi kepastian hukum. Kaidah selanjutnya yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini menunjukkan salah satu keindahan syariat Islam, yaitu bahwa syariat dibangun di atas prinsip kemudahan, bukan kesulitan. Maksudnya, jika dalam menjalankan suatu kewajiban, syariat terdapat kesulitan yang nyata dan berat, maka syariat memberikan rukhsah atau keringanan. Namun perlu dipahami, kesulitan yang dimaksud bukan sekedar rasa malas atau tidak nyaman, melainkan kesulitan yang benar-benar diakui secara syar'i seperti sakit, safar atau bepergian, darurat, atau kondisi yang sangat memberatkan. Kaidah ini sejalan dengan banyak dalil di antara firman Allah dan bahwa kaidah ini sejalan dengan banyak dalil di antaranya firman Allah bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya dan tidak menghendaki kesulitan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menyiksa manusia, tetapi untuk membimbing mereka menuju kebaikan dengan tetap memperhatikan keterbatasan manusia. Dengan demikian, kaidah memperlihatkan keseimbangan Islam. Ada aturan yang harus dijalankan, tetapi ketika ada kesulitan nyata, syariat membuka jalan keringanan agar lebih tetap bisa terlaksana tanpa menimbulkan kerusakan. Contoh paling jelas dari kaidah ini adalah musafir yang diperbolehkan mengqashar dan menjamak sholat. Dalam perjalanan, seseorang saling menghadapi keterbatasan waktu, kelelahan, atau kesulitan mencari tempat.
Karena itu, syariat memberikan keringanan atau rukhsah. Contoh berikutnya adalah orang yang sakit. Jika seseorang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka ia boleh sholat sambil duduk. Jika tidak mampu, ia boleh sambil berbaring. Maka di sini terlihat bahwa syariat tidak memaksakan bentuk ibadah di luar kemampuan seseorang. Itu juga dalam puasa Ramadan. Orang yang sakit atau musafir diberi keringanan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, lalu menggantinya di hari lain. Keringanan ini bukan bentuk pelemahan terhadap syariat, tetapi justru menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Dari kaidah ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang sangat manusiawi. Ia tetap menjaga kewajiban, tetapi juga memahami kondisi manusia. Inilah salah satu bentuk rahmat syariat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini mengandung makna bahwa segala bentuk bahaya, kerugian, kezoliman, atau kerusakan yang tidak dibenarkan harus dicegah atau dihilangkan. Dasar kaidah ini antara lain adalah hadis Rasulullah SAW, la dororu wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kaidah ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan besar syariat Islam adalah menjaga manusia dari mudarat. Syariat tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga melindungi hubungan manusia dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. Karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak hak orang lain, merugikan masyarakat, menipu, menzalimi, atau mengancam keselamatan harus dicegah. Kaidah ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep maslahat dalam Islam. Dalam jual beli, penjual tidak boleh menyembunyikan catat barang. Mengapa? Karena tindakan itu merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta keadilan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri tidak boleh saling menggolimi. Jika suatu hubungan justru menimbulkan mudarat yang berat dan terus-menerus, maka syariat memberikan jalan penyelesaian. Ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan adalah kemaslahatan, bukan mempertahankan kezaliman. Dalam kehidupan sosial, segala aktivitas yang membahayakan masyarakat juga harus dicegah, misalnya penipuan, eksploitasi, pencemaran, atau praktik ekonomi yang merugikan banyak orang. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat memperhatikan realitas hidup manusia dalam banyak urusan sosial dan muamalah. Tidak semua hal dirinci secara detail dalam nas. Oleh sebab itu, syariat memberikan ruang kepada urf atau kebiasaan masyarakat selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Yang dimaksud adat di sini adalah kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, dikenal dan diterima secara wajar, tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini sangat penting karena menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Syariat memiliki prinsip-prinsip yang tetap, tetapi dalam beberapa hal memberi ruang pada budaya dan kebiasaan masyarakat. Inilah yang membuat hukum Islam mampu hadir di berbagai tempat dan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Berikutnya, contoh penerapan kaidah ini misalnya dalam nafkah suami kepada istri. Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah, tetapi ukuran rinci nafkah seringkali mempertimbangkan kebiasaan yang wajar di daerah setempat, kondisi sosial, dan kebutuhan keluarga. Contoh lain adalah dalam akad dan transaksi. Ada beberapa bentuk lafadz atau kebiasaan dalam transaksi yang maknanya dipahami berdasarkan kebiasaan masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan itu dapat dijadikan dasar pertimbangan. Dalam praktik jual beli, cara penyerahan barang, waktu pembayaran, atau bentuk pelayanan tertentu juga bisa mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dari kaidah ini, kita belajar bahwa Islam tidak menolak budaya secara mutlak. Islam justru mengakomodasi budaya yang baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan begitu, hukum Islam tetap hidup, relevan, dan mampu berdialog dengan realitas sosial. Jika diperhatikan, 5 kaidah pokok ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kaidah niat mengingatkan bahwa kualitas amal tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah, tetapi juga oleh tujuan di baliknya. Belajar, bekerja, membantu orang tua, bahkan aktivitas biasa bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar. Kaidah keyakinan tidak hilang
karena keraguan, mengajarkan ketenangan batin. Kita tidak boleh mudah terjebak was-was, baik dalam hal ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan menunjukkan bahwa syariat itu penuh kasih sayang. Dalam kondisi tertentu, Allah memberikan rukhsah agar manusia tetap mampu menjalankan agama tanpa merasa tertindas oleh kesulitan. Selanjutnya, kemudaratan harus dihilangkan. Mengajarkan etika sosial, jangan menipu, jangan merugikan, jangan menyakiti, dan juga menzalimi orang lain. Sedangkan kaidah adat dapat dijadikan pertimbangan hukum, menunjukkan bahwa Islam menghargai realitas sosial dan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, 5 kaidah ini bukan hanya teori yang dipelajari di ruang ilmu. Jadi, 5 kaidah ini bukan hanya teori yang dipelajari di ruang kuliah, tetapi benar-benar menjadi panduan dalam membangun cara berpikir, cara beribadah, dan cara bermuamalah sebagai seorang muslim. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, qawaidul fikih adalah kaidah-kaidah umum yang merangkum banyak cabang hukum fikih. Ilmu ini sangat penting karena membantu kita memahami keluasan fikih secara lebih sistematis dan efisien. Kedua, perkembangan qawaidul fikih berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. Dasar-dasarnya sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berkembang pada masa sahabat, masa tabi'in, para ulama semakin jelas pada masa pembentukan madhab, dan akhirnya dikodifikasi menjadi disiplin ilmu tersendiri oleh para ulama. Ketiga, 5 kaidah pokok qawaidul fikih yaitu niat, keyakinan, dan kemudahan, penghilangan mudarat, dan pertimbangan adat. Pertama, qawaidul fikih adalah kaidah-kaidah umum yang merangkum banyak cabang hukum. Qawaidul fikih adalah kaidah-kaidah umum yang merangkum banyak cabang hukum fikih. Ilmu ini sangat penting karena membantu kita memahami keluasan fikih secara lebih sistematis dan efisien. Kedua, perkembangan qawaidul fikih berlangsung melalui proses sejarah yang penting. Dasar-dasarnya sudah ada sejak masa Rasulullah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berkembang pada masa sahabat dan tabi'in, semakin jelas pada masa pembentukan madhab, dan akhirnya dikodifikasi menjadi disiplin ilmu tersendiri oleh para ulama. Ketiga, 5 kaidah pokok qawaidul fikih yaitu niat, keyakinan, kemudahan, penghilangan mudarat, dan pertimbangan adat merupakan pondasi besar yang dapat digunakan untuk memahami banyak persoalan fikih. Keempat, qawaidul fikih tidak hanya penting bagi mahasiswa atau ulama, tetapi juga penting bagi setiap muslim agar mampu memahami hukum Islam secara lebih dewasa, luas, dan tidak sempit. Dengan memahami kaidah, kita tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami pola pikir dan hikmah syariat. Demikian presentasi saya mengenai qawaidul fikih, mulai dari pengertian secara perkembangan hingga Demikian presentasi saya mengenai qawaidul fikih, mulai dari pengertian secara perkembangan hingga 5 kaidah pokok beserta contoh-contohnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa syariat Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat kokoh, sistematis, dan penuh hikmah. Qawaidul fikih mengajarkan kepada kita bahwa hukum Islam bukan sekedar kumpulan perintah dan larangan, tetapi merupakan sistem yang dibangun atas niat, kepastian, kemudahan, kemaslahatan, dan perhatian terhadap realitas hidup manusia. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak dosen qawaidul fikih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.